Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reviona Andika MPD. Saya merupakan seorang dosen di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geometri dan Pengukuran Sekolah Dasar. Mata kuliah Geometri dan Pengukuran SD merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Adapun materi pada mata kuliah ini terdiri dari pengenalan konsep tentang titik, garis, kemudian ada lagi tentang bidang, kemudian juga ada tentang pengukuran yang terdiri dari pengukuran panjang, keliling, luas, berat, dan juga suhu, debit, kecepatan, serta bagaimana pemecahan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat dengan CPL, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK, dan yang terakhir adalah sub CPMK itu sendiri. Nah, CPL itu merupakan capaian lulusan yang diinisiasi oleh prodi, di mana itu merupakan diperoleh dari proses pengajaran. Kemudian CPMK merupakan bagian dari atau bagian spesifik yang diturunkan dari CPL, di mana hal ini bertujuan untuk disesuaikan dengan mata kuliah yang akan diampu. Kemudian yang terakhir itu adalah sub CPMK, di mana sub CPMK ini adalah capaian pembelajaran yang dirumuskan, yang bertujuan untuk digunakan dalam setiap pertemuan. Kemudian saya sebagai dosen di Universitas Negeri Padang, Tridharma Perguruan Tinggi merupakan landasan fundamental dan tanggung jawab yang wajib saya laksanakan secara sadar. Salah satunya adalah pengajaran. Pengajaran yang saya gunakan dalam kelas menggunakan setting case-based learning atau disebut juga dengan pembelajaran berbasis kasus. Apa aja sih langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan CBL? Yaitu yang pertama, yaitu si siswa akan dilakukan pemahaman secara mandiri. Dengan apa? Pemahaman mandiri itu merupakan pembelajaran atau menganalisis atau menganalisa suatu materi pembelajaran yang telah diberikan dari berbagai sumber berbagai sumber dan juga referensi utama yang telah disediakan di Learning Management System atau e-learningnya Universitas Negeri Padang. Setelah mahasiswa menganalisa, memahami, dan mengstimulasi dari referensi yang mereka baca secara mandiri, di dalam kelas dosen akan memberikan penguatan terkait dengan materi yang telah mereka sajikan dengan memberikan beberapa pertanyaan. Kemudian yang tahap kedua itu adalah tahap analisis dan pemecahan kasus, di mana pada tahap ini mahasiswa akan diberikan kasus, kemudian mereka akan melakukan kegiatan diskusi dalam kelompok kecil. Pada tahap ini, partisipasi siswa harus dilakukan dengan secara aktif, di mana mereka akan melakukan kegiatan tukar pendapat untuk menyelesaikan pemecahan masalah yang ada. Kemudian tahap yang keempat adalah mempresentasikan hasil pemecahan masalah. Mempresentasikan hasil pemecahan masalah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Pada tahap ini, kelompok lain pun diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat, kemudian memberikan pengetahuan dan penguatan terkait dengan pemecahan masalah yang dilakukan oleh kelompok lain. Begitu juga dengan kritik dan saran yang diberikan. Nah, yang terakhir itu adalah refleksi dan penguatan dan kesimpulan. Pada tahap ini, mahasiswa nanti akan diberikan kesempatan untuk merefleksi pembelajaran dan mendorong mereka untuk bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki terhadap penyelesaian masalah kasus tersebut. Dan dosen ini berperan aktif untuk memberikan pada tahap ini itu adalah penguatan terkait dengan konsep-konsep yang harus dikuasai oleh mahasiswa untuk memecahkan suatu kasus, apalagi yang terkait dengan pembelajaran geometri dan pengukuran di sekolah dasar. Evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah geometri dan pengukuran SD ini terdiri dari beberapa tahapan atau terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah partisipasi aktif memecahkan kasus, di mana karena ini merupakan dengan settingan CBL atau case based learning, maka partisipasi aktif mereka dalam pemecahan kasus diberikan bobot 50%. Kemudian nanti ada kuis 5%,
penugasan dan portofolio 15%, UTS 10%, dan juga UAS-nya 20%. Penilaian yang kami lakukan itu dilakukan secara transparan melalui Learning Management System atau e-learning Universitas Negeri Padang. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mampu melihat proses pembelajaran yang mereka lakukan, dan hal ini dilakukan dengan prinsip objektif, adil, dan transparan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menampilkan proses pembelajaran di dalam kelas pada mata kuliah geometri dan pengukuran sekolah dasar dengan settingan CBL atau Case Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan pembelajaran kita itu adalah bagaimana sih kita bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada pengukuran berat itu sendiri. Nah, ketika teman-teman mendengarkan kata-kata pengukuran berat gitu ya, coba teman-teman tuliskan satu kata yang Anda ketahui tentang pengukuran berat di handphone. Nanti akan satu kata yang Anda ketahui tentang pengukuran berat. Ada dua patah pesaing di notasi sisipan kilogram, ton, beban, gram. Satu kata yang Anda ketahui tentang pengukuran berat. Dan lucu badan ya. Ada massa. Yang paling banyak muncul itu adalah Q. Nah, kemudian pembelajaran kita, teman-teman ketahui bahwa satuan berat itu kan ada yang kilogram, kemudian kilogram, sampai ke miligram. Yang sering kita gunakan yang mana? Kilogram, kan? Kilogram. Jadi yang sering kita gunakan itu adalah kilogram dan gram. Kira-kira berat itu apa? Berat itu massa. Bahkan bilang massa. Kalau Elsa bilang apa? Beban. Farel bilang beban. Vicky, bacain Vicky. Apa yang disebut dengan satuan berat itu? Baik Bu, satuan berat adalah satuan dasar yang digunakan untuk mengukur banyaknya materi yang dikandung atau massa oleh suatu benda. Satuan berat benda dalam satuan internasional adalah kilogram dan gram. Oke. Berarti adalah satuan untuk mengukur materi. Ya, materi itu berarti ada banyak materi sebenarnya dalam satu benda. Ya. Nah, jadi ada materi yang dikandung yang disebut dengan massa. Jadi kalau misalnya kita sandingkan dengan sains gitu ya, antara beratnya matematika dengan beratnya sains itu berbeda. Nah, tapi berat matematika itu sama dengan massanya di sains gitu, dengan 1
pemikiran lain. Kalau misalnya 30 kg itu terlalu kecil gitu ya. Jadi harus meminjam jenis timbangan yang kapasitasnya lebih besar sehingga Pak Gio dapat lebih mudah memastikan bahwa seluruh hasil panen dilakukan dengan benar. Nah, kalau boleh tahu ini kelompok massa kira-kira mau minjam dengan kapasitas berapa? 3 ton, kapasitas 3 ton. Emang ada timbangan juga? Kemudian kalau dia menggunakan kapasitas maksimal 3 ton, berarti berapa kali dia harus menimbang? 1 kali menimbang. Oke. Efisien sekali. Nah, sekarang untuk kelompok beban dan kelompok miligram. Sekarang kita kalikan antara 83 dikali 30 jadinya berapa? 2590 kilogram. Gitu ya. Berarti dikali 30 kilogram itu jadinya berapa? 2460. 2490. Apakah kelompok beban sudah menghitung seluruh hasil panennya Pak Gio? Loh, tinggal 10. 10 kilo. Apa bedanya dengan kelompok miligram? Coba dijelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? Antara beban sama miligram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok miligram akan menjelaskan bagaimana kami mencari cara yang efisien untuk Pak Gio menimbang hasil panennya. Di mana yang pertama-tama adalah Pak Gio bisa untuk mengkonversikan hasil panennya menjadi kilogram agar lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi total dari hasil panen Pak Gio adalah 2,5 ton, maka dikonversikan menjadi kilogram adalah menjadi 2.500. Dan untuk timbangan Pak Gio maksimal kapasitasnya untuk menimbang adalah sebesar 30 kilo. Jadi untuk menghitung berapa kali Pak Gio untuk menimbang hasil panennya adalah caranya yaitu cukup dengan membagi jumlah hasil panen dengan maksimal timbangan, yaitu tadi sudah dikonversikan menjadi 2.500 kilo dibagi 30 kilo, hasilnya adalah 83,33 kali. Jadi karena untuk menimbangnya ada koma, jadi tidak mungkin dilakukan penimbangan. Jadi supaya lebih mudah untuk menghitung berapa kalinya adalah itu 83 kalinya dikalikan terlebih dahulu dengan maksimal timbangannya, yaitu 83 dikali 30 kilo, hasilnya yaitu 2.490 kilo. Jadi tersisa 10 kilo. Yang 33 kalinya itu berarti 83 kalinya ini di 83 kali timbangan dengan hasil panen 30 kilo, dan yang 33 kalinya itu sekali timbangan dengan hasil 10 kilo. Jadi untuk total timbangan dilakukan Pak Gio adalah 84 kali timbangan dengan 83 kali timbangan dengan hasil panen 30 kilo dan 1 kali timbangan dengan hasil 10 kilo. Oke, terima kasih kelompok Mil ini yang diwakili oleh Rizky bahwa ternyata ada 84 kali timbangan. Nah, sekarang kita mau mendapatkan dulu pencerahan dari kelompok massa. Siapa yang mau menjelaskan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk jawaban dari kelompok massa, langkah yang pertama yaitu membagi atau meminjam jenis timbangan yang kapasitasnya
rasionalnya gitu kan ya. Kan kita jual barang atau jual bawang itu kan biasanya karung-karungan kan, nggak mungkin seterusnya kita bawa ya kan. Nah makanya ini harus ada rasionalnya. Nah pertama boleh kita menggunakan untuk ngecek berapa yang telah saya dapatkan, boleh. Jadi kita menggunakan timbangan gantung, berarti kita gantungnya di mana? Apakah di truk atau apakah di kontainer atau di mana? Yang 2,5 ton itu gede loh, banyak, nah gitu ya. Yang secara rasional kita harus ada tempatnya untuk penimbangan. Nah jadi kekurangan di kelompok massa adalah rasionalitasnya terhadap jawaban itu sendiri. Tapi jawabannya nggak salah, itu benar. Itu lebih efisien karena penggunaannya hanya sekali timbang. Gitu. Nanti ujungnya dari 2 kali kerjaan. Maka kita timbang dulu pertama untuk mengetahui berapa hasilnya, kemudian kita timbang lagi untuk masukin karung-karungnya. Nah itu kita lakukan timbangan lagi. Nah gitu ya. Kemudian untuk kelompok miligram ini juga masih kurang jawaban. Seharusnya kan 84 kali dengan cicilan gitu ya. Cicilannya adalah 30 sebanyak 83 kali dan 10 kilo sebanyak 1 kali. Seharusnya dijelaskan di sini ya. Jadi bukan 83,33 kali. Kenapa? Karena kita melakukan suatu kegiatan nggak ada koma. Ada mandi pakai koma kan? Mandinya kita buat 6 kali sehari bukan nggak ada. Ya kan? Kalau kita mau misalnya mau olahraga atau misalnya jogging, saya biasanya jogging 1,5 kali sehari bukan ya. Nah, jadi harus dipertimbangkan lagi. Nah, satuan yang kita gunakan, satuannya apa? Nah, kalau misalnya satuan yang berupa ini tidak menggunakan satuan baku, berarti kita harus ada apa di sini? Ada yang namanya pembulatan. Nah, pembulatan kemana yang cocok? Yang ini pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah? Ke atas. Jadi pembulatan itu juga bisa berpengaruh ke sini bahwa tidak harus 0,5 pembulatannya ke atas. Bisa jadi aja di bawah 0,5 pembulatannya juga bisa ke atas. Itu yang tergantung situasi dan kondisi yang ada. Oke, dari kasus yang tadi, ya teman-teman kembali ke aplikasinya, bahwa setelah kita mempelajari, dan menyelesaikan kasusnya Pak Gio, nah konsep apa aja yang harus dikuasai anak agar dapat menyelesaikan masalah ini? Apa aja konsep-konsepnya yang harus dikuasai oleh si anak untuk pengukuran berat itu sendiri? Jadi pengukuran berat itu banyak macamnya, kasusnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya baru 8 orang. Nanti di sini bisa melihatkan beberapa orang yang sudah partisipasi, jadi kelihatan partisipasinya akan masuk ke nilai. Timbangan dengan akurat ya, jadi ada yang namanya keterampilan menimbang, itu juga harus perlu diperhatikan oleh anak-anak. Penerapan konsep ya, konsepnya berat. Kita tunggu 5 orang lagi. Jadi yang udah muncul konsepnya tadi adalah operasi perkalian, pembagian, terus apa lagi? Konversi satuan, terus apa lagi? Keterampilan menimbang, gitu ya. Terus pembulatan ya, ada estimasi. Nah, estimasi pembulatan ke atas, ke bawah sesuai dengan situasinya. Nah, kemudian sampai puas. Oke, jadi dari teman-teman yang telah menyelesaikan soal-soal tadi, merasa tertantang nggak untuk menyelesaikan soalnya itu? Ada banyak kemungkinan jawaban nggak? Ya.
Bisa jadi? Bisa kan? Bisa. Salah nggak? Agak. Sama aja. Saya kan berarti pengen, saya pengen 25 kilo aja nih. Kalau udah biasa kita ngukur 25 kilo udah tahu takarannya. Bisa 100 kilo, 100 karung misalkan. Atau mau saya bikin 85 karung atau tapi minimal. Jadi jawabannya itu adalah antara 84 sampai dengan 100 karung. Nah, itu boleh dibagi. Jadi jawabannya adalah estimasi gitu ya. Dan itu jawabannya boleh beragam. Dan jawaban dari Mas Afur itu nggak salah benar juga gitu ya. Jadi sehingga untuk melakukan pengukuran berat itu, nah dalam kehidupan kita sehari-hari itu nggak ada yang namanya jawaban pasti. Katanya matematika itu pasti, ya kan? Katanya matematika itu pasti, tapi tidak. Semuanya itu tergantung dengan logika kita, keputusan kita. Nah, keputusannya apa? Makanya kita harus apa yang namanya logika itu sendiri. Nah, jadi teman-teman untuk mengecek kemahiran teman-teman, silakan selesai. Oke, sebelum memulai kuliah, coba Layla silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Layla Nurisa. Izin untuk menjawab pertanyaan itu, yang mana pertanyaannya, sebuah timbangan memiliki skala maksimum 5 kg. Bilangkan saja berikut yang tidak dapat diukur beratnya dengan timbangan tersebut. Jawabannya A. 1 liter air dengan massa jadi 1 gram per cm kubik. Karena kalau menghitung 1 liter itu bukan dihitung dengan satuan timbangan. Ada yang mau menambahkan? Atau yang mau yang di situ 1 liter air ada massa jenis. Massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Satu liter itu berapa sentimeter kubik? Seribu liter sama dengan 1000 liter sama dengan 1 meter kubik, benar tidak? Coba cek. Iya. 1000 liter itu 1 meter kubik, benar atau tidak? Karena kita yang ada dikali 1000. Berarti kalau 1000 liter berarti berapa meter kubik? 0,001. Bisa dipindahkan ke sentimeter kubik nggak? Jadi 0,001 meter kubik itu berapa sentimeter kubik? 1 cm. Dan 0,01. Iya, berapa? 5
Tidak sama.